Itu salah satu kelebihannya. Kemudian kelebihan yang berikutnya, ini kan sifatnya fast release, bukan slow release. Jadi Oh ya, lebih cepat. lebih cepat penyerapannya, unsur hara ke ininya ke tanamannya lebih cepat, Kang. Sehingga mungkin reaksinya akan lebih cepat bisa kita lihat seperti itu. Oke, Dan jadi tidak perlu pakai borat lagi karena sudah ada borat di dalamnya. oh iya. Biasanya sebagian petani itu ada tambahan borat lain gitu. Atau memang ada juga beberapa pupuk yang sudah ada boratnya juga. Gitu. Nah kita di sini nggak perlu pakai borat lain sehingga nggak ada oplosan. Gitu. Jadi biasanya setelah kita pemupukan ya di NPK agrosawit berapa lama mulai kelihatan? Kalau dari Nah, kandungan ya. iya. Kalau kita lihat di sini kan ini ya fast release. Setidaknya jadi gini, yang setahu saya ya ilmu tentang aksi ya, bukan aksi reaksi dari pemupukan ke bobot buah. Kalau target kita ke bobot buah itu sebenarnya 6 bulan ya. Kalau secara umum 6 bulan setelah pemupukan itu bereaksi ke bobot buah. Tapi agrosawit ini kan sifatnya fast release, Kang. Hmm. Agrosawit ini jadi bisa lebih cepat, bisa 3 bulan, 4 bulan bisa kita lihat ke bobot buah. Tapi kalau untuk ke warna daunnya itu bisa lebih cepat, bisa 1 bulan udah bisa kita lihat. Kemudian kepada pelepahnya lebih terbuka. Apa sih fungsi pelepah lebih terbuka? Jadi gini, ketika petani melihat daunnya lebih hijau, pelepahnya lebih terbuka, itu dia sudah yakin pupuknya bagus itu, Kang. Wih, gitu ya. Pasti. Pasti. Karena ketika pelepahnya itu terbuka, berarti tandanya bisa kesempatan lebih besar gitu loh. Oke, kalau misalnya saya nih punya 20 hektar lahan sawit, perlu berapa sak Bu sih ngitungnya tuh? Kira-kira kalau hitung cepatnya. Tergantung usianya berapa, Kang. Kalau usianya masih TM1, cukup berarti kalau 1 hektar itu 6 ya, 6 sak berarti 6 kali 20. 6 kali 20 berarti berapa? 120 sak. 120 sak itu Iya, kalau berarti belanja langsung ya ke Best Corporation ya nanti ya. nah, itu kita nanti untuk pembelanjaan berikutnya kan ada harga ini lagi. Oh ya, ada harga reseller ya. Harga reseller lagi jauh lebih murah, Kang. Iya, jauh lebih murah, betul betul betul. Jadi satu sak itu kita jual berapa sih di area Sumatera? Kan biasanya tiap daerah beda-beda ya, karena ada ongkirnya juga soalnya. Ya, kalau saya di sini jualnya 400 per sak. Itu di mobil masih ada 7 sak lagi. Mau diantar. Oh, jadi 400.000 per sak. Emang harga normalnya segitu? Oh, beda-beda sih. Kalau harga produknya kan 300. Kita kan Hmm, kena ongkir di sini. ya ya ya. Berarti sekitar 300 sampai 400 ya, Ya, untuk 300. ongkirnya ya. Jadi biasanya kalau di saya kan mereka itu pemakai dulu gitu, pemakai gitu. Tapi ketika mereka sudah yakin dengan manfaatnya, mereka belanja paketan itu jauh lebih untung sebenarnya. Iya. Jadi PTB sendiri kan menyediakan beberapa paket sih. Kalau saya lihat ya, paket pembelian awal ya. Paket Mm-mm. pembelian awal nanti teman-teman buat yang mau mulai belanja pupuk nih ya. Ini paket pembelian awal ini satu paketnya itu 10 box ya, 10 sak ya Bu Sri ya. Iya, 3 juta kalau satu paketnya lebih kurang. Satu paketnya itu 5 berarti 3 juta. 3 juta kan harganya kalau pembelian awal itu 300.000. Hmm. Oh 300.000 ya ya ya. 3 juta per 10 saknya ya. Per 10 sak. Jadi 3 juta itu udah dapat 1,5 hektar lebih lebih 1 sak. Jadi sekitar dua dua apa ya 200 pohon. Boros pohon bisa Heeh. mengcover ya. Dan itu perlu pupuk yang lainnya nggak kalau pakai agro sawit? Nggak perlu, Kang. Bahkan di agrosawit ini juga sudah ada asam simat. Asam simat itu fungsinya untuk menaikkan pH tanah sama dengan dolomit. Jadi sebenarnya biasanya kan sawit itu mereka pakai dolomit dulu. Jadi di sini kalau teman-teman masih mau pakai dolomit tidak apa-apa. Tapi kalau tidak pakai dolomit di sini sudah ada sebenarnya. Hmm. Jadi nggak perlu pupuk lain lagi. Nggak perlu pupuk lain. Nah ini nilai plus juga nih ya buat buat pupuk agro sawit. Nah, ada nggak kendala di lapangan Bu Sri ketika mulai memasarkan atau mulai pengaplikasian pupuk agro sawit? Mungkin dari ukurannya atau dari pengirimannya gimana? Atau aman nih selama ini?
Nah, kalau saya bandingkan, Kang, yang agro sawit ini itu lebih mudah diterima oleh petani karena dia karungan dan lebih logis menurut mereka. Oh gitu. Iya. Karena sifatnya juga karungan itu. Jadi kalau paling ya di pengiriman paling kalau kendalanya. Makanya kita kalau wilayah Sumatera nih, Sumatera Barat khususnya kalau ada teman-teman yang berminat mau buka gudang di sini bagus sekali karena luar biasa potensinya Sumatera Barat. Oh, Kita belum ada potensinya gudang. seberas besar apa potensi pupuk di Sumatera? Wah, kalau Indonesia itu kan penghasil sawit itu Sumatera, Kalimantan. Nah, Hmm. kalau di Riau sudah ada itu gudangnya. Kalau di Sumatera Barat belum ada. Nih potensi nih. Jadi Kalau kayaknya seandainya kalau teman-teman ada mentor-mentor Sahara nih ya yang mau jualan pupuk pindah ke sana bisa laku langsung. Asal mau terjun ke lapangan ya. Kenalin ya. potensinya besar sekali, Kang. Emang area-area perkebunan sawit banyak yang belum tahu pupuk agro sawit. Banyak belum tahu. Jadi kemarin saya ke Nunukan, Tapanuli Selatan itu 11 jam dari Kota Padang. Saya nyetir sendiri ke situ. Nah, ketika saya masuk ke masyarakat itu, mereka oke, mereka percaya apa namanya melihat kandungan ya orang yang ngerti kandungan dia oke tuh. Hmm. Maksudnya eh, tertarik gitu. Tapi kalau bicara kendala yang menjadi kendala bagi mereka, apalagi jalan ke situ kan nggak lancar. Kalau mereka butuh pupuk, tidak ada gerainya di situ, tidak ada gudangnya di situ, nunggu pengiriman lagi. Nah, itu kendalanya. Oh iya, jadi Kalau daerah-daerah agak-agak pelosok ya, yang jalannya agak susah, itu kendalanya. Di lapangan itu yang saya temui. Jadi, eh, kalaupun pupuknya mereka pakai bagus dan mereka sudah suka, tapi ketika mereka butuh nunggu pengiriman itu lama gitu loh, kan. Wah, ini teman-teman yang punya modal besar nih, boleh tuh langsung bikin gudang besar di Sumatera di setiap titik daerah nih. Cepet harusnya ya kalau kayak gitu ya. Tapi kalau pemesanan ke area Sumatera udah ada Busi kan ya? Sudah Nanti sama Busi bisa di cover ya. bisa, insya Allah bisa. Insya Allah bisa di cover. Nah, teman-teman di sini kita mulai tanya jawab ya. Teman-teman pasti punya pertanyaan yang lebih detail lagi. Ada nggak para petani? Kalau ada petani yang masuk lebih bagus lagi, teman-teman boleh nanya bebas. Kita sharing-sharing. Ini juga nanti di-share ke calon mitra ya. Ini khusus pertanyaannya khusus pupuk agro sawit ya. Nggak pupuk yang lain dulu dan khusus yang emang mau bertanya seputar tanaman sawit juga boleh. Nah, yang mau nanya boleh raise hand. Siapa yang mau bicara secara langsung? Dari Halo, ya, Assalamualaikum. oh boleh langsung Izin sok. bertanya. Siap, ada siapa? Boleh kenalin dulu. Kenalin, saya Ferry dari Tasikmalaya. Ya, Bang Ferry. Gimana pertanyaannya Kang Ferry? Di Tasik emang Siap. apa ada sawit? Ada mitra-mitra yang ada di luar daerah nih. Oh, siap, siap. Siap. Izin bertanya, Bu Sri, gitu kan, karena emang awam banget ya di bidang sawit gitu kan. Tapi emang ngelihat potensi potensi mitra yang saat ini mungkin punya perkebunan, kemudian apa namanya punya calon mitra juga yang punya lahan sawit. Nah ini harus benar-benar paham juga nih, karena emang kendala-kendalanya saat ini tuh yang pertama mungkin kan karena belum tahu perhitungannya ya antara agro sawit dengan pupuk yang lainnya gitu. Nah secara mungkin tadi aja ada yang mau closing untuk agro sawit. Nah cuman kendalanya tuh di ongkir. Nah itu gimana cara untuk ininya Mbak? Cara untuk supaya si mitra itu mau closing gitu. Padahal kan ongkirnya lumayan ya kalau misalkan ke daerah Sumatera tadi aja saya cek itu sekitar berapa ya? 400-500-an ongkirnya kalau misalkan satu paket. Cara strateginya gitu kan, dari segi ongkir, dari segi biaya, kemudian dari segi ini juga dari segi prospek ngeyakinin si calon mitranya supaya biar tambah yakin gitu kan ketika ambil pupuk agro sawit ini. Iya. Kan biasanya kan ngebanding-bandingin harga gitu kan. Oke. Langsung dijawab ini, Kang. Langsung boleh. Maaf, Kang, sebelumnya ini ke YouTube langsung. Kang Agi. Iya, ini di-share live YouTube juga nih. Oh iya. Oh enggak, ada yang mau masuk tapi dia nggak bisa, biar saya suruh ke YouTube ya. Oke, baik. Jadi gini Kang Ferry, sama seperti kemarin saya ke daerah Pasaman itu juga.
Eh, makanya kalau masing-masing kita beda-beda ya. Kan Pak Hidayat juga jago itu di bidang itu. Cuman kalau saya mungkin karena turun ke lapangan aja, jadi tahu langsung permasalahan di lapangan gitu. Kalau saya pribadi itu langsung meletakkan harganya itu dengan ongkir, Kang Ferry. Kalau saya pribadi, jadi ongkir harga satu paketnya 4 juta kalau per 10 sak 4 juta. Itu sudah langsung saya ambil dengan ongkirnya. Nah, kalau dia bilang mahal, misalnya nih berarti 4 juta satu saknya berarti 400.000. Mahal. Nah, itu kalau adu mahal, analisis biaya, kita nggak bisa analisis biaya itu melihatnya per sak per karung seperti itu. Kalau dilihat, waduh mahal, 400.000 hanya untuk satu sak. Tapi kita 400.000 itu dapat 20 pokok. Kita bandingkan dengan yang biasa mereka pakai. Boleh di-unmute lagi Bu Sri? Di-unmute. Oke. Ini diulang lagi Kang, bagaimana? Langsung kalau ada yang bilang mahal misalnya gimana tuh? Oh iya. Kalau ada yang bilang mahal, ya kita tanya balik aja ya. Kita tanya balik aja. Biasanya mereka per pokok itu berapa dananya. Jadi kita adu data aja. Mereka per pokok berapa dananya. Karena kan mereka bukan pupuk NPK aja yang dikasihnya. Ada KCL-nya juga, ada pos beda-beda ya pupuk yang dikasih masing-masing petani sawit. Tapi dari pengalaman saya di lapangan, untuk NPK saja yang harganya taruhlah 700 750, mereka ngasih 2 kilo. Belum pupuk yang lain. Makanya ketika analisis biaya itu harusnya kita menghitung analisis biayanya itu per tahun. Kalau mau deal real ya, secara real, analisis biayanya per tahun. Tapi kalau ke Camit, tanya aja biasanya hektar 1 kali aplikasi, 1 hektar 1 kali aplikasi, dia itu butuh berapa uangnya gitu. Nanti di situ kita breakdown dapat harga per pokok. Saya yakin dengan ongkir masih minimal sama. Tapi sejauh yang saya jalani khususnya yang memang tidak memakai subsidi ya, itu masih lebih murah kita. Gitu Kang Ferry. Jadi meletakkannya itu ke Camit itu udah langsung dengan ongkir kalau saya pribadi gitu. Ya harus dengan ongkir langsung ya. Ya, 400.000 tuh udah biaya tambahan sama ongkir itu ya? karena kan petani memupuk itu mereka tinggal terima barang, mereka nggak mikir-mikirkan ongkir. Jadi psikologis itu mempengaruhi nanti kalau kita ongkirnya uang keluar lagi. Padahal kalau di ini kan sebenarnya tetap sama aja gitu. Cuman uang keluar lagi itu gitu. Psikologisnya. Gimana Kang Ferry? Terjawab belum? Jadi bagusnya kalau teman-teman punya mitra jangan nge-share paket basic 1.850.000, jangan. Langsung aja paket basic kalau kelapa sawit beda, langsung aja satu paket plus 125.000 kali 10 tambahin ongkir. Ongkir ya sebenarnya tergantung dari stokisnya masing-masing ya. Kalau ada ongkir yang lebih murah bisa jadi di bawah 400.000. Iya. Nah, gimana kalau itu kan beli produknya aja, gimana yang 100.000-nya? Nah, setelah deal, nah yang 100.000-nya itu belakangan saya sampaikan, Kang. Nah, kalau mau ini, mending untuk jadi ini aja kayak kayak petani itu kan beli pupuk subsidi kan mereka ada kartu tani, kartu anggota tani. Nah, saya bilang gini, nah, mending jadi anggota aja gitu. Kita ada kartunya semacam ID. Nanti untuk belanjanya yang kedua bisa lebih murah kayak gitu, Kang. Belakangan itu saya bilang 100.000-nya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Boleh yang lain? Bentar. Tadi, oh ya, mute all-nya saya buka lagi ya. Boleh? Tadi Bang Ferry ada pertanyaan lagi ya Ferry? Boleh di-unmute lagi? Oke, siap. Berarti 1 hektar ini 10 box ya? 10 karung ya? Kalau agro. Bu Sri di-unmute lagi Bu Sri.
1 hektar itu kalau seandainya dia masih TM1 cukup 6 karung, Kang. 10 karung itu kan untuk satu paket. Oh iya ya. Paket BR ya. Iya, tapi kita tanya dulu dia itu sawitnya tuh usianya berapa, itu wajib itu untuk menentukan kebutuhan per hektarnya. Hmm. Gimana Kang Ferry? Ada pertanyaan lagi? Siap. Nah, mungkin ini pertanyaan berikutnya, karena kan emang ini agro sawit ini kan baru ya, baru beberapa bulan. Karena mungkin kalau petani sawit itu biasanya kan ngelihat perkembangan ya, ngelihat hasilnya, ngelihat hasil panen dari apa testimoni-testimoni. Nah, itu gimana cara prospeknya, Bu? Ketika misalkan udah ada yang pakai belum, udah ada yang coba belum, sementara kan untuk agro sawit sendiri ya butuh testimoni mungkin beberapa bulan ke depan. Nah, yang Iya. udah apa namanya udah kelihatan gitu kan dari segi buah untuk apa namanya hasilnya lebih signifikan. Kira-kira gimana tuh cara ininya? Cara menyampaikannya? Jadi itu yang saya temui kemarin waktu saya berangkat, kan 3 hari itu saya kemarin tuh keluar kota ya. Alot, cukup alot. Tapi sama seperti yang Kang Ferry bilang, ini pupuk baru, kami udah puas lah dengan pupuk-pupuk baru ini, nggak ada hasil. Tapi karena kita paham dengan kandungannya, saya aduk kandungan. Dinilai K-nya aja. Dinilai K-nya aja saya bertahan di situ. Dan pada akhirnya dia ngaku dan mencoba untuk 1 karung, coba dulu gitu. Itu kalau kita langsung ya. Makanya itu bisa menjadi solusi sebenarnya kalau ada orang apa ya bertanya, ini pupuknya kan baru, udah ada belum ininya? Yang pertama, produk kita itu udah ada SNI. Kalau sudah ada SNI, pasti sebelumnya sudah uji cobanya udah bukan sebulan 2 bulan mah, pupuk ini 2 tahun. Kalau untuk sawit uji cobanya itu keluar SNI-nya itu gitu. Jadi kita adu kandungan aja, Kang. Kalau orang yang paham itu mereka terima itu. Paham kandungan ya. Tapi kalau kita bertemu dengan petani yang kadang dia mupuk, kadang enggak, kadang dia hanya mengharapkan hasil tapi tidak merawat sawit, itu memang susah tuh. Susah itu, Kang. Tapi kepada petani, pemilik kebun yang betul-betul rutin melakukan pemupukan, enak di situ. Karena mereka memang mau beli pupuk juga. Gitu Kang Ferry. Ada lagi pertanyaannya? Yang lain juga kalau mau nanya boleh tinggal di unmute aja ya. Karena saya yakin teman-teman semua sebenarnya bukan gak mau nanya tapi belum ada gambaran. Nah, teman-teman semua yang punya mitra petani boleh diundang juga nih. Kalau yang mau nanya boleh di unmute. Itu ada Pak Ramli nanya tuh aplikasi. Boleh langsung aja Pak Ramli di unmute aja. Mau saya bacain. Untuk agro sawit ini biar lebih efektif ditabur apa ditanam, Bun? Katanya. Efektifnya itu tergantung kondisi lahannya. Ya, jadi dia ada 2 cara. Dengan ditabur, tapi ditabur itu buatkan piringannya. Buatkan piringan sekitar lebih kurang 1 meter. Itu terutama untuk lahan datar. Tapi kalau untuk lahan yang pasang surut air atau lahan pegunungan itu dikubur, ditanam. Itu. Jadi tergantung kondisi lahannya. Kalau jadi lahan datar lebih efektif ditabur, tapi buatkan piringannya. Wih, mantap. Kayak dia tergantung lahannya ya, teman-teman semua. Tapi petani pasti lebih tahu lah ya. Karena pasti udah sering pakai. Terus satu lagi, ini kemarin, jadi salah satu kenapa kita turun itu banyak yang bisa kita ambil Kang ininya evaluasi segala macam. Dibandingkan BSR dengan agro sawit, ternyata ada beberapa perusahaan dulu ya, bukan perusahaan sih, pemilik kebun yang besar-besar gitu. Mereka kan ada pekerjanya. Jadi mereka tidak mau memakai BSR itu kan karena memang selalu dikubur ya kalau BSR ini. Ya, Nah, kalau dikubur itu kan tidak nampak jejaknya apakah betul dikerjakan pekerjaannya atau tidak, kan gitu. Nah, kenapa saya bilang yang agro sawit ini lebih mudah diterima oleh petani atau pemilik kebun karena dia kan ada sistem ditabur tadi. Jadi kalau ditabur, berarti ini memang udah dikerjakan sama petaninya. Tapi kalau dikubur kan nggak kelihatan, harus ngubur dulu, harus gali lagi. Itu
masukan dari mereka yang saya terima kemarin. Betul ya.